Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurahwati dari kelas MC 603 Prodi Manajemen PJJ dengan NIM 220201070. Hari ini sengaja saya membuat video. Saya akan mencoba untuk menjelaskan secara rinci tugas yang diberikan dosen Bapak Dr. Insinyur Goklasiaan MM dengan topik studi kasus meningkatkan tim kerja di PT ABC pada mata kuliah Organizational Behavior. Maksud dari pertanyaan dan jawabannya yaitu yang nomor satu, dari penurunan kinerja tim PT ABC itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti satu, apatisme anggota. Maksudnya, keterlambatan dan kegagalan memenuhi tenggat waktu menunjukkan kurangnya motivasi dan keterikatan terhadap pekerjaan. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya tantangan, kurangnya kesempatan untuk berkembang, atau perasaan tidak dihargai. Apatis itu sendiri maksudnya sikap tidak peduli atau masa bodoh dengan terjadi sekitar atau dalam sebuah tim. Dampak dari apatis itu sendiri yaitu seperti kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Seterusnya, orang apatis itu cenderung sulit berkembang karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dengan diri sendiri maupun lingkungannya. Seterusnya, meningkatnya individualisme di dalam masyarakat. Yang kedua, itu komunikasi yang buruk. Maksudnya, keputusan yang diambil tanpa melibatkan tim menciptakan rasa ketidakpuasan dan kurangnya kepemilikan terhadap tujuan perusahaan. Komunikasi yang transparan dan partisipatif penting untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Orang yang merasa tidak didengarkan atau informasi yang diberikan tidak akurat mungkin mulai meragukan kepercayaan orang lain. Salah satu akibat paling langsung itu dari komunikasi yang buruk adalah justru kesalahpahaman. Konflik di tempat kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas, lebih banyak ketidakhadiran, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga itu konflik internal. Artinya, persaingan antar kelompok mengganggu kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Konflik ini perlu dikelola dengan baik melalui mediasi, penegakan aturan, dan penekanan pada tujuan bersama. Dampaknya sangat negatif, yaitu penurunan produktivitas seperti konflik yang tidak terselesaikan dapat mengalihkan fokus karyawan dari tugas-tugas mereka, menyebabkan penurunan produktivitas, energi, dan waktu yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan malah terbuang untuk menangani perselisihan. Stres dan burnout, artinya konflik yang berkelanjutan dapat meningkatkan tingkat stres karyawan yang pada gilirannya dapat menyebabkan burnout. Ini dapat mengakibatkan peningkatan absensi dan turnover karyawan. Komunikasi yang terhambat, maksudnya konflik seringkali menyebabkan putusnya komunikasi antar individual atau departemen. Informasi penting mungkin tidak tersampaikan dengan baik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Penurunan moral karyawan. Lingkungan kerja yang penuh konflik dapat menurunkan semangat dan moral karyawan. Ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan keterlibatan dalam pekerjaan. Seterusnya, kerusakan reputasi. Jika konflik internal menjadi pengetahuan publik, hal ini dapat merusak reputasi organisasi, mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, hambatan inovasi. Artinya dalam lingkungan dengan penuh konflik, karyawan mungkin enggan untuk mengajukan ide-ide baru atau mengambil resiko yang dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, biaya finansial. Artinya konflik dapat mengakibatkan biaya langsung, seperti biaya hukum jika konflik berujung pada litigasi,
dan biaya tidak langsung seperti hilangnya produktivitas dan peningkatan turnover karyawan. Kurangnya pengakuan. Perasaan tidak dihargai dapat menurunkan motivasi dan kinerja anggota tim. Pengakuan atau kontribusi individu dan tim pentingnya untuk meningkatkan moral dan loyalitas. Nah, ini ada tips ya untuk meningkatkan kinerja tim. Seperti satu, meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Yang kedua, menetapkan dan peran tanggung jawab yang jelas. Ketiga, membangun kepercayaan antar anggota tim. Keempat, menyelesaikan konflik dengan baik. Yang kelima, meningkatkan motivasi anggota tim. Nah, ini saya menjelaskan jawaban yang nomor 2. Untuk jawaban yang nomor 2 itu harus adanya komunikasi terbuka dan transparan. Artinya, si Bapak David ini harus mengadakan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas masalah, mendengarkan masukan atau ide-ide karyawan, dan menjelaskan keputusan manajemen. Komunikasi terbuka itu sendiri kan bentuk komunikasi di mana setiap individu didorong untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya tanpa rasa takut terhadap reaksi dari orang lain. Dalam konteks kerja salah satunya contohnya penerapan bentuk komunikasi ini adalah ketika meeting, diskusi, atau team bonding. Manfaat dari komunikasi terbuka terutama dalam sebuah tim dengan kumpulan individu dari beragam latar belakang, meningkatkan rasa percaya diri terhadap satu sama lain, meningkatkan rasa saling percaya terhadap tim leader, rasa percaya terhadap satu sama lain yang tinggi dapat mengurangi konflik yang berkaitan dengan kerjaan, sehingga keharmonisan dalam tim terjaga dan juga memastikan produktivitas dalam tim tetap baik. Mendorong rasa kepemilikan. Ketika setiap orang dapat memberikan feedback terhadap satu sama lain, hal ini juga mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab dan motivasi untuk menghasilkan yang terbaik. Mengurangi stres, kerjasama yang lebih baik, menjembatani perbedaan budaya. Setiap budaya memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya konflik di tempat kerja, maka perbedaan budaya tersebut bisa dijembatani oleh komunikasi terbuka. Membangun kepercayaan. Artinya si Bapak David harus menunjukkan integritas, konsistensi, dan konflik antar anggota tim. Salah satu cara efektif untuk membangun rasa percaya diri dan kepercayaan adalah melalui konsistensi. Konsistensi yaitu menurut laman resmi KBBI, konsistensi adalah tetap atau tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Bakat, kemampuan, dan keterampilan semua itu tidak ada artinya jika dilakukan tanpa adanya konsistensi. Sikap konsisten mengajarkan kita menjadi orang yang menggapai sesuatu proses yang dinamis dan konstruktif. Meningkatkan motivasi karyawan adalah kunci keberhasilan organisasi. Dengan pengumpulan data yang teratur, pemahaman mendalam tentang motivasi pemimpin, penetapan tujuan yang smart, dan komunikasi yang lebih baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai, didengar, dan termotivasi. Untuk jawaban yang nomor 3, yaitu evaluasi keberhasilan dan indikator kinerja. Maksudnya Bapak David ini dapat mengevaluasi keberhasilan, langkah-langkah yang diambil dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut. 1. Peningkatan penjualan. Artinya, peningkatan penjualan produk sebagai hasil dari upaya pemasaran tim. Dalam dunia bisnis, peningkatan penjualan adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pemilik usaha, baik yang baru merintis maupun yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dengan persaingan yang lebih ketat, strategi yang tepat, dan penggunaan alat bantu yang efisien, sangat diperlukan agar bisnis dapat berkembang, yaitu dengan beberapa cara untuk memahami target pasar. 1. Survei pelanggan untuk mengetahui pendapat mereka tentang produk atau layanan Anda. Analisis data penjualan untuk melihat tren pembelian. Studi kompetitor guna memahami keunggulan dan kelemahan mereka. Seterusnya, peningkatan kepuasan anggota tim. Maksudnya survei kepuasan anggota tim untuk mengukur moral dan motivasi. Komunikasi yang efektif, mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Budaya kerja positif,
lingkungan kerja yang eksklusif dan mendukung, peningkatan kehadiran dan pertepatan waktu, peningkatan kolaborasi, pencapaian target proyek, maksudnya meningkatkan presentasi proyek yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, pengurangan konflik. Dan ini adalah untuk referensinya ya. Begitulah yang saya terangkan mengenai studi kasus peningkatan tim PT ABC dari Bapak David. Kurang lebihnya mohon maaf apabila jawaban saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.